Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang tematik ya, yaitu tema 7, subtema 3. Di sini insya Allah kita akan belajar tentang sejarah lagi. Yang pertama, upaya mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, 17 Agustus tahun 1945 merupakan tanggal di mana dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada waktu itu diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Dan sekarang pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semaraknya peringatan 17 Agustus, itu tidak akan bernilai jika tidak mampu dimaknai dan diisi dengan hal-hal yang positif, serta diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, khususnya oleh generasi muda Indonesia, seperti anak-anak zaman sekarang dan pemuda-pemudi ya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh generasi muda itu apa saja sih? Nah, di sini hal yang harus dilakukan generasi muda untuk mengisi dan memaknai kemerdekaan Indonesia adalah seperti yang pertama, belajar dan menuntut ilmu, ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. 4. Mencintai dan menjaga kesenian bangsa. Dan 5. Memiliki semangat wirausaha dan menjadi generasi muda yang kreatif. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh generasi muda seperti kalian ya. Lalu yang selanjutnya yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Makna Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau asas. Nah, di sini Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Ini bermula sejak kondisi Jepang pada Perang Dunia Kedua yang makin terjepit. Nah, sedikit Ibu menjelaskan, pada waktu itu kondisi Jepang pada masa Perang Dunia itu semakin terdesak akibat dibomnya kedua kota penting bagi Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, untuk mempertahankan daerah jajahannya, yaitu Indonesia, maka Jepang itu terpaksa untuk menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia agar Indonesia membantunya melawan sekutu. Nah, pada waktu itu juga Indonesia yang kala itu telah memiliki tokoh-tokoh cendekiawan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menekan Jepang agar mewujudkan langkah nyata dalam mewujudkan janji tersebut. Nah, dari situlah awal mula lahirnya Pancasila. Nah, lahirnya Pancasila terbagi ke dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, pembentukan BPUPKI, nah yang kedua, perumusan dasar negara, ketiga, pengesahan lambang Garuda, dan yang keempat, ketetapan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945.
Nah, sidang pertama BPUPKI dengan agenda ini merumuskan dasar negara. Nah, di situ juga ada tokoh-tokoh Indonesia yang mengusulkan dasar atau asas dari negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 beliau mengusulkan 5 asas atau dasar, yaitu yang pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo. Nah, di sini terjadi pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan 5 dasar atau asas, yaitu yang pertama persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Nah, adapun yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu Insinyur Soekarno, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan atau keadilan sosial, dan 5 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sinilah usulan mereka ditampung. Nah, pada waktu itu gagasan Insinyur Soekarno diterima oleh sebagian besar anggota persidangan BPUPKI kala itu. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkanlah istilah Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni 1945 ini dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah itu, pembentukan Panitia 9. Nah, setelah diusulkannya Pancasila tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, nah dibentuklah Panitia 9. Tujuannya untuk membahas lebih lanjut tentang usulan-usulan dasar negara. Nah, di antara Panitia 9 itu yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Agus Salim, dan Habib Usno. Nah, pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 menetapkan hasil sidang yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Namun, dalam perjalanannya terdapat bagian-bagian yang diubah untuk menjaga persatuan bangsa. Nah, bagian dari 5 dasar atau asas yang diubah yaitu pada sila pertama, yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini diubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 pula disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk di situ pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga termuat rumusan prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Nah, ini tepatnya terdapat pada alinea keempat yang berbunyi sila-sila Pancasila seperti yang sudah kalian pelajari ya. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah sekian sejarah tentang lahirnya Pancasila. Nah, alhamdulillah dari sini sudah paham ya. Nah, nanti jika belum paham, kalian boleh sambil membaca di buku paket dan menyimak kembali video pembelajarannya ya. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar. Dan untuk tugas hari ini nanti kalian menjawab soal, yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila yang akan Ibu bagikan lewat link Google Formulir ya. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.